Hari ini judulnya Paskah 2.0. Bapak Ibu minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Dan kita tahu hutang dosa kita selesai. Semua tuntutan kita selesai. Kita harus mengerti bahwa di dalam perjanjian lama, kalau kita masih berada di dalam perjanjian lama, hukum Taurat menuntut kita untuk apa? Sempurna. Hukum Taurat mengharuskan kita zero mistakes. Begitu ada satu salah, kena kutuk. Nah, kita dituntut untuk sempurna. Tapi Bapak Ibu harus mengerti, di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, sudah selesai perjanjian lama, kita berada di dalam sebuah new covenant bersama Tuhan. Kita a new creation in Christ. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus. Tuhan berkata perjanjian baru bukan lagi tuntutan, tapi dalam perjanjian baru ada tuntunan. Setuju katakan amin. Bukan lagi tuntutan, Yesus tidak lagi menuntut, Tuhan tidak lagi menuntut. Karena tuntutan sudah selesai di atas kayu salib. Yang ada bagi kita saat ini dan hari ini adalah tuntunan. Kita tahu setiap hari dalam hidup kita ada tuntunan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, sebab itu kita terus resting and receiving. Kita receive the finished work of Christ. Kita diam dan kita menerima dan percaya kepada apa yang Yesus sudah selesaikan bagi kita. Setuju katakan amin. Oke, hari ini saya akan lanjutkan. Ada dua ayat yang cukup terkenal yang sering kita nyanyikan, tapi yuk sama-sama kita mau lihat apa yang Yesus sudah kerjakan dan selesaikan tentang ayat ini. Yuk sama-sama, ayat pembuka kita, yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai yang kedua, sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Amin. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Perhatikan ayat kedua sama-sama. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala. Bapak Ibu, bagian awal firman Tuhan mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk bertindak dan untuk campur tangan. Percaya katakan amin. Dikatakan telinga Tuhan tidak kurang tajam. Setiap seruan doa kita, bahkan yang belum kita doakan yang baru, ada timbul keinginan, kerinduan. Tahu nggak? Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah mendengar. Bahkan apa yang kita belum tahu kita butuh apa? Tuhan sudah sediakan. Tuhan selalu menuntun. Setuju katakan amin. Tapi di ayat kedua ada satu kata tapi. Kembali ke ayat kedua dimulai dengan apa? Tetapi. Anda tahu tetapi itu apa? Tetapi itu, kalau ada kata tetapi berarti membatalkan kuasa yang ada sebelum kata tetapi itu. Contoh. Ibu itu cantik, tapi cerewet. Berarti apa? Cantiknya nggak ada artinya nih. Yang lebih diunggulkan apa? Cerewetnya. Bapak itu kaya, tapi pelit. Artinya apa? Yang lebih diunggulkan apa? Pelitnya. Oke? Firman Tuhan berkata tangan Tuhan tidak kurang panjang, tetapi ternyata di antara kita dan Tuhan ada sebuah apa? Pemisah. Yang membuat Tuhan terhalang, bukan gak bisa ya. Tapi terhalang untuk menolong kita, tidak mendengarkan doa kita, ternyata adalah dosa dan setiap kejahatan kita. Pertanyaannya gini, siapa yang terluput dari dosa, betul gak? Siapa yang gak pernah salah? Saya mau tanya, siapa yang gak pernah dosa, siapa yang gak pernah salah? Angkat tangan. Artinya kita semuanya pernah berbuat salah. Menurut ayat ini, artinya kalau kita salah, kita berbuat dosa, artinya Tuhan gak bisa nolong. Ada hambatan, ada pemisah. Betul ya? Menurut ayat ini ada pemisah. Artinya kita yang semuanya pernah salah, Tuhan gak bisa dengar doa kita. Kenapa?
Nggak ada kita yang luput dari kesalahan. Betul? Tapi kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang apa yang Yesus kerjakan, Bapak Ibu masih ingat nggak gambar ini dari minggu lalu? Masih ingat? Masih ya? Minggu lalu Paskah siapa yang datang? Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya jelaskan di paling kiri, di situ ada tabut perjanjian. Dan kita mengerti tabut perjanjian, di Ark of Covenant. Itu melambangkan hadirat Tuhan. Dan saya sampaikan minggu lalu, nggak sembarangan orang bisa masuk. Hanyalah imam besar dan hanya setahun sekali pada hari raya pendamaian, the day of atonement, ada di imamat 16. Hanya setahun sekali dia akan datang. Dan nggak semuanya bisa masuk. Dan Bapak Ibu, di ruangan itu namanya ruangan maha suci. Dan ternyata yang memisahkan ruang maha suci di mana hadirat Tuhan, yang memisahkan dengan semua yang lain, ruang kudus, pelataran, dan memisahkan dengan umatnya, dipisahkan oleh sebuah tabir. Sama-sama katakan tabir. Kembali ke gambarnya. Nah, dikatakan veil. Veil ini adalah tabir. Jadi hadirat Tuhan itu tidak segampang itu diakses. Ada pemisah antara hadirat Tuhan dan umat. Dan pemisah itu apa namanya? Klik. Klik slide-nya. Apa namanya? Tabir. Bapak Ibu harus mengerti tabir itu tebalnya 10 cm. Tebal, 10 cm. Dan materinya itu bukan cuma kain ya. Ada kulit lumba-lumba, dan lain-lain. Ada banyak materinya, dan sehingga bukan panjangnya, bukan tingginya, tapi tebalnya berapa? 10 cm. Dan tabir ini tidak bisa dirobek sama manusia. Cannot. Tangan manusia nggak ada yang bisa merobek. Oke? Pertanyaan saya, kenapa harus ada tabir yang memisahkan hadirat Tuhan dengan umatnya yang lain? Kenapa harus ada jarak antara hadirat Tuhan dan manusia? Why? Sederhana sekali, klik. Karena dosa dan pelanggaran. Cocok ya? Sama ayat yang pertama kita baca, cocok ya? Ternyata ada pemisah, yaitu kejahatan dan pelanggaran kita dan dosa kita. Benar, tabir memisahkan, klik. Tuhan terlalu sempurna, terlalu kudus. Siapa di sini yang tahu Tuhan bukan hanya kudus, tapi dikatakan kudus, kudus, dan kuduslah Tuhan. 3 kali kudusnya. A thrice holy God. Sedangkan kita manusia, kita terlalu hina. Terlalu kotor, terlalu berdosa, dan terlalu hina. Itu kita. Nggak ada kita yang layak untuk datang kepada Tuhan. Harusnya ada sebuah tabir yang menghalangi Tuhan untuk menolong kita. Yang menghalangi Tuhan untuk mendengar kita. Ada sebuah tabir. Pemisah. Oke. Sampai sini kita masih nyambung ya, sampai belakang ya? Masih ngikutin ya? Oke. Here comes the good part. Kali ini datang berita baiknya bagi kita. Ayo, klik, kita lihat apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. The finished work of Jesus Christ. Dan kita resting and receiving dengan apa yang Tuhan kerjakan, selesaikan bagi kita. Setuju, katakan amin. Yuk baca ayat ini sama-sama, tolong kau Mincal. Markus 15 ayat 37 sampai 39, silakan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Boleh katakan wow. Ternyata di saat Yesus mati terjadi apa? Tabir bait suci yang tadi barusan kita lihat, yang memisahkan umat dengan hadirat Tuhan, ngapain? Terbelah. Ayo ngapain? Terbelah. Terbelah. It was split into 2. Sama-sama, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, sama-sama. Berkatalah ia, sama-sama. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ternyata saat Yesus berkata, it is finished. Tahu apa yang terjadi? Terjadi pembelahan tabir itu. Dan kita mengerti, tabir itulah yang memisahkan Tuhan dengan kita. Tabir itulah yang menghalangi tangan Tuhan gak bisa bekerja dalam hidup kita. Tabir itulah yang menghambat Tuhan mendengar doa kita. Ternyata Yesus berkata, it is. Apa?
Yang atas kurang semangat, jangan berangkat ke Dubai dulu ya Pak, Bu. It is finished. Dan semuanya itu terbelah. Boleh nggak kasih tepuk tangan buat kematian Yesus? Sekarang kita mengerti, oleh kematian Kristus nggak ada lagi pemisah. Nggak ada lagi jarak. Yesus merobek pemisah Allah dengan manusia. He made a way. Dia membuka jalan, dia membuka akses bagi kita. Makanya ada lagu, God will make a way where there seems to be no way. Bapak Ibu harusnya tanpa Kristus, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pengorbanan Kristus, nggak ada kita yang layak untuk ditolong. Percayalah kalau tanpa pengorbanan Kristus, nggak ada doa kita yang didengar. Percayalah tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, nggak ada pertolongan Tuhan bagi kita. Sebab itu mulai hari ini, setiap kali Anda ditolong sama Tuhan. Saya mau tanya, pernah ditolong sama Tuhan? Setiap kali doamu didengar oleh Tuhan, pernah doamu didengar? Seringkali yang kita ingat langsung adalah apa yang kita lakukan buat Tuhan. Ya aku ditolong karena rajin ibadah. Ya aku ditolong karena aku rajin melayani. Ya aku ditolong karena aku memberikan persepuluhan. Kita hari ini belajar satu hal yang sangat berharga. Kenapa kita dapat akses? Kenapa kita ditolong? Kenapa doa kita didengar? Bukan karena kau cukup baik, bukan karena kau hebat, bukan karena pelayananmu, tetapi karena Yesus di atas kayu salib berkata, it is, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Hari ini kita tahu, kita ditolong, kita didengar, karena apa yang dia sudah perbuat bagi kita. Bukan karena saya baik, bukan karena Anda baik. Pertanyaannya, kenapa tabir ini bisa terbelah? Klik. Apakah Tuhan menurunkan standar kekudusannya? Oke gini, Tuhan itu punya standar. Oke? Saya kalau ngomong sama anak-anak muda, apalagi yang cewek-cewek, saya selalu ngomong sama mereka. Cewek harus jaga standar. Saya ngajarin anak saya, bukan untuk matre, tapi untuk jaga, harus punya standar. Amin, cewek-cewek. Jangan mau dikibulin ya. Jaga standar. Ini, Tuhan punya standar. Standar Tuhan itu bukan hanya gini, tapi sampai plafon. Itu standar kebaikan Tuhan, standar kekudusan Tuhan, standar cukupnya Tuhan itu di plafon. Sedangkan kita itu di sini. Jauh nggak? Jauh nggak? Jauh. Kita baik, rajin ibadah, naik dikit. Tapi apakah sudah cukup? Kita sedekah, pelayanan GSS Impact, rajin memberi, naik dikit. Apakah cukup? Saya kasih tahu, tidak ada kita yang cukup. Kenapa kok bisa terbelah? Kenapa kok sekarang Tuhan menerima kita? Apakah Tuhan menurunkan standarnya? Oh ya udah, namanya juga manusia, namanya juga anak, enggak ya? Tuhan enggak bekerja seperti itu. Tuhan enggak cincai terhadap dosa, oke? Tapi tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak menurunkan standarnya, tetapi standar kekudusan telah dipenuhi oleh darah Kristus. Bukan Tuhan menurunkan, tapi Tuhan membawa kita naik sesuai dengan standar. Bukan lewat perbuatanmu, tetapi oleh perbuatan siapa? Makanya 2 Korintus pernah ngomong gini, klik. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, supaya, ayo masih lemas, ayo supaya dalam dia kita dibenarkan oleh in him, kita memenuhi standar. Bukan karena kita baik, tapi dia yang tidak mengenal dosa. Surat Petrus mengatakan dia yang tidak melakukan dosa. Surat Yohanes mengatakan in him is no sin. He did no sin, he knew no sin, in him is no sin. Telah dibuatnya menjadi dosa. Supaya kita yang harusnya standar Tuhan di sana, kita yang percaya dalam Kristus,
kita yang berada dalam Kristus juga telah memenuhi standarnya Tuhan. Tepuk tangan buat darah Kristus. Boleh katakan wow. Ayo sama-sama katakan wow. Sehingga sekarang kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. Karena kita tahu aksesnya sudah dibuka bagi kita. We can come anytime. Apa adanya. I know ada orang-orang yang datang, Pak, I have a lot of mistakes. Gini ya, saya tidak mengajarkan gak apa-apa hiduplah terus dalam dosa. Enggak, sama sekali enggak. Jangan salah tangkap. Berhentilah berbuat dosa, karena dosa akan menghancurkan hidupmu. Berhentilah berbuat dosa, karena dosa akan menghancurkan keluargamu, menghancurkan karirmu. Saya kasih tahu kepada Anda, saya selalu kasih tahu kepada semua jemaat. Anda taat gak taat, Tuhan gak rugi. Betul ya? Anda taat gak taat, Tuhan gak berkurang kok kemuliaannya. Anda taat gak taat, Tuhan gak berkurang kebesaran dan kejayaannya. Anda taat atau gak taat, yang rugi siapa? Ngomong sama kiri kananmu, kamu yang rugi. Ayo ngomong sama kiri kananmu, kamu yang rugi. Dia yang rugi, Anda yang rugi. Tuhan gak pernah berkurang kemuliaannya. Kita taat gak taat, gak ada keuntungan buat Tuhan. Tapi setiap apapun yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab untuk kita taat, ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Untuk keselamatan kita. Untuk keluarga kita. Makanya kita taat kepada Tuhan. Bukan untuk kita terima anugerah Tuhan. Kita terima dulu anugerah Tuhan. Kita tahu Tuhan baik dulu. Kita percaya sama Tuhan dulu. Tuhan dulu. Kita tahu Tuhan, kau mengasihi aku. Dan kau tidak memanipulasi aku. Apapun yang kau perintahkan bukan untuk keuntunganmu. Tapi untuk kebaikanku. Karena kau adalah Bapakku. Kita punya perintah kepada anak kita. Gak untuk keuntungan kita kan. Nak, jangan lari nak, kepleset. Dia jatuh, yang rugi siapa? Bukan orang tuanya. Anaknya yang rugi. Makanya berhentilah berbuat dosa. Kenapa? Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Apa yang sedang saya sampaikan hari ini adalah kita punya akses. Karena apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa punya akses. Kita bisa berjumpa. Kita bisa datang apa adanya. Meskipun saya tahu Anda punya banyak kekurangan. Anda masih belum 100% taat. Apakah boleh Pak? Saya kasih tahu. Datang apa adanya. Tangannya terbuka bagi kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Oke. Hari ini saya punya 17 menit lagi. Saya hari ini akan tutup dengan 2 poin. Dan yang kita bisa terima dari ayat yang barusan kita baca. Ayat yang mengatakan, tabir bait suci terbelah apa? 2. Perfectly from top to bottom. Bukan setengah, tapi top to bottom, dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan dari ayat ini, klik. Dari atas sampai ke bawah, bukan bawah ke atas. Artinya, keselamatan, penebusan, pembukaan akses ini bukan inisiatifnya manusia. Tetapi keselamatan, penebusan adalah inisiatif dari Tuhan. Boleh gak kasih tepuk tangan buat inisiatifnya Tuhan yang telah menyelamatkan kita. It was God's initiative to save us. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan cuma sekedar agama. Kalau agama mengajarkan kita, kamu harus cari Tuhan dulu. Kamu harus cari Tuhan dulu. Kamu harus cari anugerah Tuhan dulu. Semoga-moga kamu menemukan Tuhan. No, kekristenan tidak pernah tentang manusia yang mencari Allah. Kita hari ini mencari Tuhan. Hari ini kita beribadah. Karena Dia yang terlebih dahulu mencari kita. Allah yang mencari manusia. Itu loh. Kekristenan. Allah turun dalam rupa manusia. Dalam inisiatifnya sendiri mengorbankan dirinya voluntarily. Secara sukarela. Untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. It was God's initiative. Perhatikan ini. Bukan, gak pernah gini. Karena begitu baiknya manusia. Makanya Tuhan sayang. Alkitab catat gitu. Karena begitu berharganya manusia, makanya Yesus datang. Karena begitu indah dan eloknya manusia, Yesus mati di atas kayu salib. Karena begitu kudus dan baiknya dan banyak pelayanannya Andrew Gunawan, maka Tuhan Yesus datang
dicambuk, dihajar, dipukul, disalib, diludahin. Agar Andrew Gunawan bisa diselamatkan. Gak pernah mention seperti itu. Lihat kiri kananmu. Lihat kiri kananmu. Ada yang indah gak tentang orang itu? Gak ada yang indah tentang kita. Kita adalah orang-orang yang banyak salah, banyak kekurangan. Tapi kenapa Yesus mau mati bagi kita? Kenapa inisiatif Allah terjadi atas hidup kita? Jelas firman Tuhan berkata, karena begitu besar apa? Bukan karena begitu berharga manusia. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, saya nggak pernah setuju kalau ada orang yang mengatakan Tuhan Yesus mengasihi kamu karena kamu berharga. Setengah betul. Tuhan mengasihi kita, betul. Bukan karena kamu berharga. Tuhan mengasihi kamu di saat kamu tidak berharga. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Catat ini baik-baik. Ini pemahaman teologis yang harus kita semuanya benerin ya. Ini adalah pemahaman teologis yang harus kita luruskan dulu di awal. He did not love us because we were lovable. There was nothing lovable about us. Betul ya? Kita orang-orang yang gak pernah bersyukur. Kita adalah orang-orang yang berontak sama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang banyak mengecewakan hati Tuhan. There was nothing lovable about me. There's nothing lovable about you. Makanya jangan kita jadi orang yang songong ya. Nothing lovable about me. Saya hanyalah hamba yang hina. Like all of us. Klik. Dia mengasihi kita. Klik. Satu lagi. Ia tidak mengasihi kita karena kita pantas dikasihi. Hati-hati ya. Yang merasa pantas-pantas itu hati-hati. Itulah sumber kesombonganmu. Karena merasa pantas. Silakan di ChatGPT. Entitlement. Belajarlah kata itu. Saya hari-hari ini banyak diajari sama Tuhan kata entitlement. Banyak orang merasa berhak diberkati. Banyak orang merasa berhak diangkat. Ia mengasihi kita. Bukan karena kita, klik, tetap slide-nya. Bukan karena kita pantas dikasih. Ia mengasihi kita. Karena Yesus, Allah adalah kasih. Tepuk tangan buat Allah kita yang adalah kasih. Amin. Bapak Ibu, kalau Tuhan menunggu kita layak, tidak ada satupun dari kita yang akan pernah diselamatkan. Kalau Tuhan menunggu kita layak, gak ada satupun kita doanya kita yang pantas didengar. Karena pemisah kita antara Allah yang Maha Kuasa adalah kejahatan dan dosamu. Gak ada kita yang pantas ditolong sama Tuhan. Tapi kita harus bersyukur. Yesus di atas kayu salib berkata, it is finished. Dan terbelah dari atas sampai ke bawah. Inisiatif Tuhan untuk membuka akses bagi kita. Tepuk tangan buat Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Yang kedua, ya, yang bisa kita terima dari kalimat tabir bait suci terbelah dua. Klik, dari atas sampai ke bawah. It was perfectly torn into two. Secara sempurna, bukan cuma setengah atau 10 cm atau 30 cm atau 40 cm. Tapi firman Tuhan berkata sempurna pembelahan itu, akses telah terbuka selebar-lebarnya. Ke poinnya dulu. Artinya kita harus mengerti bahwa pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Tepuk tangan buat pengorbanan Yesus. Come on. Amin. Kita datang ke gereja, kita harus mengingat pengorbanan Yesus. Setiap kali kita perjamuan kudus, kita tuh ngapain sih sebenarnya? Mengingat pengorbanan Kristus yang sudah membuka akses bagi kita. So we know we are the righteousness of God. Bukan karena perbuatan kita. Ya, Tuhan berkata, do this in remembrance of me. Nanti minggu pertama, kita akan perjamuan lagi ya. Do this in remembrance of me, kata firman Tuhan. Lakukanlah untuk mengingat aku, mengingat salibku, mengingat pengorbananku. Hello? Ada amin. Pengorbanannya sempurna, darahnya sempurna, pribadinya sempurna, pengorbanannya klik sempurna, memberikan kita akses yang sempurna. Robek tirai artinya sudah tidak ada lagi penghalang. Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Bersyukur katakan amin. Nggak ada yang bisa datang. Yesus yang merubah tirai. Oke.
Kita baca satu ayat lagi. Dan segera kita akan selesai. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Dan kita mau sama-sama membaca. Saya minta tolong Ko Michal untuk membacakan. Dan siapa di sini yang tahu bahwa kita mempunyai pengharapan dalam Kristus? Amin. Pengharapan dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tapi kita melihat apa latar belakang dari pengharapan kita. Ayo kita belajar firman Tuhan. Klik. Yuk. Ibrani 6 ayat 19-20, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, Wow. ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dikatakan pengharapan itu adalah sauh. Tahu sauh itu apa? Jangkar. Di dalam badai, di dalam angin yang kencang, apa yang akan dilakukan oleh kapten? Dia akan menurunkan apa? Jangkar. Supaya ya kena angin, ada badai, tapi nggak mungkin terlalu jauh. Betul ya? Bapak Ibu, we need jangkar dalam hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin kacau. Betul ya? Di tengah-tengah kondisi ekonomi dunia yang semakin nggak jelas ini. Ya. Tiba-tiba perang, tiba-tiba damai, tiba-tiba perang, tiba-tiba damai. Minggu depan mau ada gebrakan apa lagi? Betul? We live in stressful times. I get it. Dan menurut banyak orang yang cerita, ekonomi dunia sedang lagi tidak baik-baik saja. Betul nggak? Yang merasakan itu betul boleh kasih respon supaya saya tahu. Betul nggak? Betul ya? Sedang lagi tidak baik-baik saja. Oke, in times like this, we need hope. Ya, hanya orang-orang yang datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Ya, don't lose hope. Ngomong sama kiri kananmu, jangan hilang pengharapan. Jangan menyerah. Ya, datanglah setiap hari ke Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada pengharapan. Datang kepada Tuhan, kita berdoa. Disitulah kita dapat kekuatan baru. Di situ kita dapat pengharapan baru. Tapi kita lihat, apa dasar dari pengharapan kita? Klik. Pengharapan adalah sauh. Ayat-ayat. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai apa? Ke belakang apa? Tabir. Artinya apa? We have hope in the presence. Kenapa kok kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Sederhana. Karena di atas kayu salib, Dia telah membelah tabir secara sempurna. Dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai apa? Perintis bagi kita. Dia membuka jalan. Dia berjalan masuk dulu. Kita ngikut dari belakang. Dia menuntun kita dalam hadirat Tuhan. Kematiannya telah membelah tabir. Sekarang hari ini kita tahu. Sudah gak ada lagi pemisah antara manusia dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan kita mengerti sekarang. Klik. Bahwa. Satu lagi. Di bawahnya. Kita mengerti sebuah kesimpulan hari ini. Pak, Bu. Kita mengerti. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Kok gak ada amin? Sekali lagi, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Dan pendengarannya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Sudah tidak ada lagi pemisah. Tuhan sudah menyelesaikan, sudah dirobek sama Tuhan pemisah itu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, saya akan close. Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan kepada kita golden ticket untuk masuk dalam hadiratnya. Anda tahu gak ini golden ticket? Siapa yang pernah nonton, jangan ditampilin dulu. Nakalan presenternya. Ya, saya mau tanya, siapa di sini yang pernah nonton Charlie and the Chocolate Factory? Oke, ternyata banyak ya, ketahuan umurnya ya. Charlie and the Chocolate Factory, bagi yang gak tahu nanti coba cari tahu. Jadi ini adalah sebuah film yang mengisahkan bahwa jutaan coklat itu dijual di seluruh dunia dan hanya ada 5 golden ticket dan siapapun yang mendapatkan golden ticket itu bisa masuk ke dalam coklat factory-nya Willy Wonka. Boleh ditampilkan golden ticket ini. Nah, dari jutaan yang dijual hanya ada berapa? 5. Dan satu dunia tergila-gila. Mereka mencari golden ticket ini. Mereka mencarinya.
Dan sampai ada satu orang kaya, semua buruh pabriknya suruh stop bekerja, semuanya suruh bukain. Akhirnya mendapatkan. Karena dari sekian juta, cuman berapa yang dapat? Cuman 1. Cuman 5. Mereka tergila-gila. Bu, bukan cuma Charlie and the Chocolate Factory. Saya intermezzo sedikit. Siapa yang nanti beberapa bulan dari sekarang nonton konsernya FC Meteor Garden? Yang tahu Meteor Garden angkat tangan. Yang tahu aja. Ketahuan umurnya. 我明白你要的爱. Tahu. Dulu ini juga suka karaokean Bapak Ibu. Ya. Oke. Yang nonton angkat tangan. Yang nonton. Oh nggak ada. Semuanya suka GSJS semuanya ya. Semuanya fansnya bukan FC tapi GSJS. Yang nonton. Yang nggak angkat tangan pasti kalah war tiket ini. Oke. Misalnya. Saya akan pemain musik WL Singers. Boleh maju ke depan. Saya sudah selesai. Saya saat ini kasih Anda VIP access. Bisa makan sama Tomingse, selfie sama Victor, bisa minum sama Vanesbu. Sedap ya kan? Saya kasih Anda VIP access selama 3 hari Anda di backstage, Anda bisa ngapain aja, Anda bisa selfie sama mereka, Anda bisa ngapain aja sama mereka. Saya mau tanya, kira-kira itu beban gak? Saya mau tanya, kira-kira beban gak? Itu beban atau hak istimewa? Ayo, ada yang lagi mikir ya, Coba pikir aja, jangan kelamaan. Itu beban atau hak istimewa? Hak istimewa dong. Bisa selfie sama Vanesbu kapan lagi? Bisa karaoke bareng sama Victor. Kapan lagi? Betul gak? Itu hak istimewa. Tahu gak Bapak? Yang Yesus berikan kepada kita, itu bukan backstage-nya FC. Atau yang ngetren anak-anak muda sekarang, FC itu apa sih? Makanan apa sih itu? Atau apa sih? BTS ya? Atau apa yang lagi hype sekarang? Apa? Ant-Man. Ant-Man itu Marvel ya. NCT lah atau apa? BTS atau apa lagi biasanya? Blackpink. Ya gimana lagunya Blackpink? Oh gak ada tahu GSJS soalnya. Saya kasih Anda akses VIP ke konsernya Blackpink. Anda bisa foto sama, siapa yang terkenal? Lisa, sama siapa satu lagi? Jennie, Lisa Blackpink, Jennie Blackpink. Ya, di sini Jennie bukan Jennie Blackpink, Jennie admin. Anda suka nggak? Itu beban atau hak istimewa? Hak istimewa. Tuhan Yesus tidak memberikan kita VIP access ke konsernya Blackpink atau Lisa atau siapa tadi? Atau FC. Saya bisa kasih Anda itu. Dengan saya membeli mungkin tiketnya VIP, benar-benar VIP ratusan juta, saya bisa kasih kepada Anda. Tapi tahu nggak, yang Yesus berikan kepada kita, harganya bukan 100 juta, bukan 200 juta. Tapi harganya adalah nyawanya. Dan akses yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan backstage-nya FC. Tapi hadirat Tuhan. Kita bisa akses. Boleh katakan, wow! Klik. Having access to God is a privilege. Ayolah. Jangan Anda menganggap ini beban. Doa beban, ibadah beban. Salah cara pikirmu. Kita bukan hanya bisa masuk ke backstage-nya FC atau BTS lah itu. Tapi kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam hadiratnya ada damai, sukacita. Ada hikmat bagi kita. Setuju katakan amin. Ayo. Cara ubah cara pikir kita. Mau katakan amin? Klik. You don't have to pray. You get to pray. Oh gak ada amin? Beda loh. Beda banget loh. I have to pray and I get to pray. Beda gak? Sama-sama doanya. You pray. Tapi attitude-nya beda. Yang satu, aduh harus ya doa ya. Aduh harus ya melayani ya. Aduh harus ya ibadah ya. Panas.
Tapi ada satu orang yang mengatakan, aku bisa berdoa, aku bisa ibadah, aku bisa datang ke hadirat Tuhan meskipun panas sedikit. Aku bisa datang, beda gak? Beda. Bapak Ibu, Anda tidak harus berdoa. Klik. Anda diberi hak istimewa untuk berdoa. Attitude-nya diubah ya. Anda tidak harus melayani, tapi Anda diberikan hak istimewa untuk melayani. Same thing but different attitude. Anda tidak harus memberi. Gak ada yang mengharuskan ya. Anda gak mau memberi, ya udah gak usah kasih. Kantong persembahan, gak ada yang saya suruh todong asyar. Ayo kasih gak? Gak ada. Lewat aja. Gak ada yang mengharuskan. Tapi attitude kita hari ini berbeda. I don't have to give, but I get to give. I get to be in His presence. Saya kalau hari ini kasih Anda akses ke istana presiden. Anda dapat kesempatan untuk melayani presiden. Kasih makan buat presiden. Kasih minum buat presiden. Ngobrol dengan presiden. Apakah Anda harus ya ketemu sama Pak Prabowo ya? Harus ya makan sama Pak Prabowo ya? Apakah gitu? Kalau gitu, berarti nggak normal Anda. Betul nggak? Sama kita dengan Tuhan ya. Tapi nggak tahu lagi ya, banyak orang Kristen zaman sekarang nggak normal soalnya. Saya kasih tahu. Kita datang ke istana presiden, saya kasih Anda akses. Duduk sama Pak Prabowo. Anda gak mungkin berkata, harus ya. Anda kemudian, yes! Aku dapat kesempatan ngomong sama presiden. Makan sama presiden. Ngasih minum buat presiden. Gak apa-apa, aku tuangin minum buat presiden. 7 jam gak apa-apa, aku tuangin. Betul ya? Betul gak? Tapi orang Kristen zaman sekarang dapat akses ke hadirat Tuhan. Antri. Panas. Dapat kesempatan melayani. Aduh, beban. Aduh, capek. Aduh, gak niat. Betul? Jangan sampai Anda lebih menghargai akses ke istana presiden daripada akses ke hadirat Tuhan. Akses ke backstage-nya FC daripada akses ke hadirat Tuhan. Karena akses ke backstage-nya FC hanya ratusan juta. Akses ke hadirat Tuhan gak ada harganya. Darah Kristus, nyawa Kristus harganya. Tepuk tangan dong. Mulai hari ini, jangan menganggap ibadahmu, pelayananmu, persembahanmu. Jangan tampilin dulu. Jangan menganggap ibadahmu, pelayananmu, persembahanmu, persepuluhanmu hanyalah sebagai sebuah kewajiban agama. Karena kalau ibadah ini hanya menjadi kewajiban, maka akan ada kejenuhan, betul? Akan ada burnout. Anda suatu saat akan menganggap ini sebagai sebuah beban. Tapi lakukan pelayananmu, ibadahmu, seperti orang yang telah dapat golden ticket masuk ke dalam istana presiden. Saya catat, melayani adalah hak istimewa. Ibadah adalah hak istimewa. Memberi adalah apa? Hak istimewa. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang telah memberikan hak istimewa bagi setiap kita. Ayo, ayat yang terakhir kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras sambil kita mau bangkit berdiri. Dan saya berdoa kita semuanya diberkati hari ini. Yuk dengan suara yang keras, Efesus 2 ayat 14 sampai 18. 1, 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah apa? Batalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelenyapkan perseteruan pada salib itu. Sama-sama ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat terakhir baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada
Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia telah merobek akses itu. Jadi yang pertama, kita punya keyakinan untuk percaya hari ini. Tuhan, tanganmu tersedia bagiku. Telingamu mendengar setiap seruanku. Dan Tuhan, terima kasih buat golden ticket ini. Hari ini ibadah bukan lagi kewajiban, bukan lagi beban. Tapi ibadah hari ini adalah hak istimewa. Yang bersyukur berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.